Puspita menjadi sosok Kartini masa kini yang peduli lingkungan. Perempuan kreatif ini mengolah limbah kayu bekas menjadi perabot bernilai bisnis tinggi. We cannot change the world, but we can recycle. Alangkah baiknya kalau semua orang itu mulai melakukan itu dari rumah masing-masing, jadi sampah berkurang. Ratna Puspita namanya, seorang wanita karir di sebuah usaha periklanan di Jakarta. Sore hari, usai bekerja, ada satu aktivitas tak biasa yang rutin dia lakukan. Sasa, begitu ia disapa, kerap memungut sampah yang ia temui di jalan, lalu membawa pulang untuk didaur ulang kembali. Sasa ikut peduli mengurangi sampah di ibu kota. Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI, setiap hari ada sekitar 7.000 ton sampah di Jakarta. Sekitar 53% merupakan sampah rumah tangga, dan 47% sisanya adalah sampah industri. Dari jumlah tersebut, baru 1.500 ton sampah yang sudah dikelola oleh warga atau diambil pemulung untuk dijual kembali. Agak sedih sebetulnya ngelihat banyak banget sampah atau banyak banget barang yang sebetulnya nggak sampah tapi orang udah pikir itu nggak ada gunanya. Jadi dari situ aku punya ide, sebetulnya kalau aja benda-benda itu diberi fungsi dan estetik yang baik gitu, itu akan lebih diapresiasi. Tahun 2013, bermodal kegemarannya pada bidang desain interior, Sasa mulai serius menekuni aktivitas daur ulang sampah. Aktivitas ini ia namai Handy Bunny Project. Beragam rupa perabot unik karya Sasa tertata apik di setiap sudut rumahnya. Seperti rak buku dari batang pohon, wadah aksesori perhiasan, serta bingkai foto dari limbah kayu bekas. Selain sampah organik, Sasa juga terampil mengubah sampah non-organik, seperti kaleng susu bekas menjadi rak sepatu atau tempat tisu. Aku pengennya men-inspire households, ibu rumah tangga, anak remaja, atau bahkan dari kecil gitu, untuk mulai melihat apa yang dibilang waste atau sampah atau yang udah nggak terpakai itu mainan atau apapun itu bisa dipakai lagi gitu dengan fungsi lain. Proyek Handy Bunny ini Sasa kerjakan di rumahnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Handy Bunny itu reflection of aku, kayak nggak yang maskulin, muscle atau kerjanya juga yang terlalu keras, tapi actually kita cewek-cewek bisa bikin sesuatu gitu, pakai bor, pakai gergaji. Lewat usaha daur ulang ini, Sasa juga menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk membantu proses kreatifnya, Sasa mempekerjakan 1 orang karyawan. Tak hanya di rumah, Sasa juga menjadikan buah karyanya sebagai perabot meja kerja di kantornya. Ragam karya dari kayu bekas menghiasi meja kerjanya. Dari produk rumahan, usaha Sasa terus berkembang. Sejak 7 bulan lalu, dia membuka toko di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Barang-barang daur ulang ini ia hargai mulai dari Rp75.000 hingga Rp2 juta. Setiap bulan, ia meraup omset hingga Rp20 juta. Desain produk yang ramah lingkungan menjadi magnet bagi pengunjung untuk membelinya. Tapi setelah saya kenal lebih banyak tentang produknya dan ngobrol dengan pemiliknya, saya jadi tahu bahwa semua produk yang di sini sebenarnya hasil upcycling. Jadi menggunakan benda-benda yang tadinya nggak ada harganya, tapi menjadi sesuatu yang lebih valuable. Semangat dan kepedulian Sasa pada lingkungan ia bagikan juga melalui media sosial. Sasa ingin mengajak banyak orang melakukan aksi serupa. Sasa sadar mendaur ulang sampah hanyalah aksi kecil yang bisa ia buat untuk merawat bumi. Ia berharap ada lebih banyak orang peduli pada kelestarian lingkungan. Mencintai bumi demi masa depan generasi kita. Muhammad Saifuddin, Tamagi Malaya, melaporkan untuk NET. Informasi tadi menutup NET 16, saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuning Dia, terima kasih dan selamat sore.